Iu sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi sejak 2017, nomor LP 238K2 2017, kata Inai, pelapor. Inai merasa ditipu dan dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Erni Winarni. Atas kejadian tersebut Inai seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula, bukan tanpa alasan. Agensi dari Lampung Dewi Indawati yang berhasil merekrut 8 orang calon PNS menanti janji Erni Winarni hingga bertahun-tahun namun tak kunjung diterima rekrutmennya tersebut. Sehingga, Dewi seorang agen yang telah merekrut 8 orang dari Lampung untuk jadi CPNS tersebut justru telah melaporkan Inai yang merupakan korban dari Erni Winarni. Bahkan Inai mengaku mendapatkan tekanan serius dari Dewi selaku agen rekrutmen CPNS dari Lampung. Sehingga ia mengutus orang suruhannya untuk mendatangi ke rumahnya Inai. Kami merasa ditipu dan diperalat. Iu kabur membawa uang, sementara kami yang dikejar-kejar debt collector, ujar Inai selaku korban utama yang kini juga telah dilaporkan oleh salah satu agen Erni dari Lampung. Berkali-kali didatangi orang suruhan Dewi, agensi. Kemudian Inai dengan rasa kekhawatiran dan rasa takut yang buta hukum diperalat bahkan dijadikan sebagai pelampiasan seorang agensi perekrutan CPNS dari Lampung yakni Dewi, usia 57. Hal tersebut, kuat dugaan Dewi, agensi, sudah bekerja sama dengan Erni selaku otak utama penipuan itu. Kenapa tidak? Erni setelah membujuk dan bermohon meminta belas kasih kepada Inai untuk membantu beberapa kliennya yang memerlukan tambahan suntikan dana untuk jadi PNS. Iu kemudian membujuk dan meminta tolong ke Inai untuk menyerahkan surat berharga seperti surat-surat sertifikat rumah dan surat lainnya. Tanpa berpikir panjang, Inai seakan tidak menyadari bahwa dirinya telah diperalat dan sudah masuk dalam lingkaran tipu daya Erni sehingga surat tersebut yang diserahkan Inai kepada Erni dijadikan pembayaran kepada Dewi, agensi di Lampung. Sehingga, Erni dapat leluasa untuk melarikan diri hingga kini status Erni Winarni buron. Inai merasa dilema, disebabkan surat berharga milik keluarga Inai di tangan Dewi. Kemudian Inai diminta untuk menuruti kemauan Dewi yang mana Inai merasa terpaksa untuk membayar secara dicicil. Adapun pembayaran itu telah dilakukan Inai termulai dari bulan Mei tahun 2015 sampai bulan Oktober tahun 2017 melalui belasan orang suruhan Dewi secara bergantian. Ironisnya, belasan utusan agen Dewi diduga telah berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian setempat yakni Babin Kamtipmas dan Babinsa Wilayah. Semenjak kejadian tersebut, keluarga Inai merasa resah, tidak nyaman dan merasa terganggu. Bahkan APH di wilayah dinilai tidak berpihak kepada keluarga Inai yang merupakan asli warga Rawa Semut Kelurahan Margahayu Kota Bekasi. Padahal kewibawaan negara semestinya teruji dan dipertaruhkan. Mengingat kedaulatan hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, adalah kesejahteraan dan keamanan rakyat Indonesia pada umumnya. Warga sekitar dalam hal ini menyampaikan atas keprihatinan bersama yang mengutarakan secara langsung kepada awak media yang menjadi sumber. Sekalipun langit runtuh namun pedang hukum dan keadilan harus ditegakkan. Atas fenomena tersebut tentunya kita prihatin, Red, ujarnya warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, akibat ulah Emi Winarni. Sebagai otak pelaku utama dalam kasus penipuan perekrutan CPNS statusnya kini sebagai terlapor di Polres Metro Jaya Bekasi Kota oleh puluhan korban yang dijanjikan bakal jadi PNS di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu pun kemudian diaminkan oleh suaminya, lalu dirinya pun menambahkan bahwa dia akan menguji pasal per pasal dalam KUHP seperti pasal 335, 368, dan 506 serta Undang-Undang ITE pasal 27 dan 29, jelasnya Yoyo, suami Inai. Ya, Emi sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi sejak 2017 dengan nomor LP 238K2 2017, kata Inai, pelapor. Inai merasa ditipu dan dirugikan oleh tindakan yang dilakukan Emi Winarni. Atas kejadian tersebut Inai seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bukan tanpa alasan, agensi dari Lampung Dewi Indawati yang berhasil merekrut 8 orang calon PNS menanti janji Emi Winarni hingga bertahun-tahun namun tak kunjung diterima rekrutmennya tersebut. Sehingga, Dewi seorang agen yang telah merekrut 8 orang dari Lampung untuk jadi CPNS tersebut justru telah melaporkan Inai yang merupakan korban dari Emi Winarni. Bahkan Inai mengaku mendapatkan tekanan serius oleh Dewi selaku agen rekrutmen CPNS dari Lampung. Sehingga ia mengutus orang suruhannya untuk mendatangi ke rumah Inai. Kami merasa ditipu dan diperalat.
Iu kabur membawa uang, sementara kami yang dikejar-kejar debt collector, ujar Inai menjadi korban. Pasalnya, Inai dilaporkan agen Dewi dari Lampung. Kemudian Inai ditekan dan secara berkali-kali didatangi orang suruhan Dewi. Kemudian Inai dengan rasa kekhawatiran dan rasa takut yang buta hukum kemudian diperalat bahkan dijadikan sebagai pelampiasan agensi perekrutan CPNS dari Lampung yakni Dewi, usia 57 tahun. Hal tersebut kuat diduga Dewi, agensi, telah bekerja sama dengan Emi selaku otak utama penipuan CPNS. Ironi, setelah Emi bujuk rayu dan bermohon minta belas kasih kepada Inai untuk dibantu karena klien-kliennya masih memerlukan tambahan dana untuk jadi PNS. Kemudian Emi meminta tolong ke Inai untuk menyerahkan surat berharga seperti surat-surat sertifikat rumah dan surat berharga lainnya. Entah apa yang dirasakan Inai seakan terhipnotis. Tidak menyadari bahkan dirinya sudah masuk dalam perangkap tipu daya Emi sehingga surat tersebut diserahkan oleh Inai ke Emi untuk dijadikan jaminan bahkan Inai baru mengetahui suratnya dipindah tangankan. Kemudian Emi melarikan diri hingga kini status Erni Winarni buron atas penipuan yang dilakukan terstruktur. Seorang pegawai tata usaha SMA Negeri 8 Bekasi berinisial IU, berusia 45 tahun, diduga menjadi otak jaringan penipuan rekrutmen PNS yang merugikan puluhan korban hingga miliaran rupiah. Modusnya, IU menjanjikan pengurusan CPNS melalui sistem penyisipan di Pemprov DKI Jakarta dengan tarif Rp160 juta per orang. Yang mengejutkan, pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu korban ini disebut-sebut memiliki koneksi darah dengan wali kota Bekasi berinisial R. Kasus ini terungkap setelah korban utama, Inai O, melapor ke Polres Metro Bekasi pada Februari 2017. Bermula sejak 2013, IU yang mengaku bisa menyisipkan calon PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini berhasil membujuk Inai untuk merekrut calon dari Lampung melalui agensi IU inisial DI. Usia 57, seorang guru. Total 1,23 miliar rupiah dari 8 calon di Lampung mengalir dalam 11 tahap transfer, Januari 2014 sampai Januari 2015, di mana 1,07 miliar rupiah kemudian diserahkan ke IU, namun hingga kini, tak satu pun korban yang diterima sebagai PNS. Parahnya, IU juga diduga menipu puluhan korban lain di Bekasi dengan modus serupa, dengan total kerugian diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam hal tersebut, IU selaku otak pelaku dugaan penipuan dalam melakukan transaksi atau menerima uang transfer IU menggunakan rekening korban, Inai, dengan alasan rekeningnya diblokir. Kemudian IU menunjukkan dokumen palsu berupa fotokopi SK BKN kepada agensi berinisial DI, usia 57, yang berhasil merekrut 8 orang korban berdomisili di Lampung. IU dalam penunjukan dokumen palsu tersebut di sebuah hotel Metro di Lampung, sehingga total kerugian diperkirakan puluhan miliar rupiah. Maka atas kejadian tersebut, Inai membuat pengaduan perihal penipuan pada tanggal 16 Februari 2017 ke Polres Metro Bekasi Kota dengan nomor LP 238K2 2017 SPKT Restro Bekasi Kota yang diduga dilakukan oleh IU, Emi Winarni, sebagai terlapor. Perkara tersebut saat ini masih ditangani penyidik unit 3 Krimsus Polres Metro Bekasi. Dijelaskan bahwa pasal 335 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan atau pemaksaan yang dapat dikenakan jika penagih melakukan intimidasi fisik atau psikis. Inai Yuniarti Oman akhirnya dirawat inap di Rumah Sakit RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi dari tanggal 3 April sampai 5 April 2025 selama 3 hari dirawat. Selanjutnya, pasal 368 KUHP mengatakan bagi pelaku pemerasan, misalnya, ancaman akan membocorkan data pribadi atau mengganggu keluarga jika utang tidak dibayar. Pasal 506 KUHP mengatur ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang atau kepada keluarganya. Sedangkan UU ITE telah mengatur jika penagihan dilakukan melalui pesan elektronik, SMS, email, media sosial, yang mengandung ancaman atau pelecehan, pelapor dapat menggunakan pasal 27 ayat 4 UU ITE, pencemaran nama baik, atau pasal 29 UU ITE, ancaman kekerasan. Laporan jurnalis dari Bekasi mengabarkan.